Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Reni Jonina Baok dengan NIM 22190085. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Hartawacana Kupang. Di sini saya akan membahas terkait 4 esai dan 4 studi kasus mata kuliah akuntansi sektor publik. Selanjutnya kita akan masuk pada esai yang pertama. Esai yang pertama terdapat 10 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan berwenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, guna untuk menciptakan tatanan yang tertib dan adil. Regulasi publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjamin keadilan, dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma yang telah disepakati. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan dan penyusunan regulasi publik. Tahapan penyusunan regulasi publik yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pengesahan, yang keempat pembahasan, yang kelima sosialisasi, dan yang keenam implementasi dan evaluasi. Pertanyaan yang ketiga, sebagai sebuah siklus, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Dalam siklus akuntansi sektor publik, satu tahap mempengaruhi tahap lain. Contohnya, perencanaan anggaran akan mempengaruhi proses pencatatan transaksi keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pelaporan keuangan dan audit. Jika anggaran tidak direncanakan dengan baik, laporan keuangan audit tidak akurat, dan hasil audit pun bisa menunjukkan ketidaksesuaian atau masalah pengelolaan anggaran. Pertanyaan yang keempat, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan publik yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga akademis dan pakar, yang keempat organisasi masyarakat dan LIM, yang kelima publik yang memberikan aspirasi. Pertanyaan yang kelima, berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba sebutkan. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi, yang kedua masalah lingkungan, yang ketiga masalah kesehatan, yang keempat pendidikan, yang kelima keamanan, dan yang keenam pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaan yang keenam, sebutkan 3 tahapan penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu yang pertama pembacaan awal, yang kedua diskusi publik, dan yang ketiga amandemen dan revisi. Pertanyaan yang ketujuh, dalam tahapan pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya, yaitu yang pertama untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui adanya peraturan baru, yang kedua agar pihak-pihak yang diatur oleh regulasi dapat menyesuaikan diri dan mematuhi aturan yang ditetapkan, yang ketiga menghindari kesalahpahaman atau ketidakpahaman patuhan akibat kurangnya informasi, dan yang keempat memastikan regulasi diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh masyarakat. Pertanyaan yang kedelapan, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Perancang regulasi sektor publik itu yaitu Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, yang kedua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memberikan standar dalam akuntansi sektor publik, yang ketiga Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, dan yang keempat adalah akademis dan pakar yang memberi masukan dalam proses pembuatan regulasi akuntansi. Pertanyaan yang kesembilan, apakah yang dimaksud dengan judicial review? Nah, judicial review ini adalah proses di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi atau MK di Indonesia, meninjau keabsahan konstitusional suatu undang-undang atau peraturan yang telah disahkan. Jika undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Pertanyaan yang ke-10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang berikut, esai yang kedua. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, standar akuntansi internasional untuk sektor publik. Yang keempat, standar akuntansi entitas tanpa tujuan keuntungan. Dan yang kelima, standar akuntansi perbankan. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Pedoman akuntansi sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar organisasi sektor publik, meningkatkan kualitas informasi keuangan, dan memperkuat tata kelola pemerintah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tujuan dan penyusunan pedoman akuntansi. Penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pertanyaan yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Standar pelaporan yaitu menentukan cara menyusun laporan keuangan, sementara standar audit mengatur pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Pertanyaan yang kelima, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemilikan standar akuntansi sektor publik Indonesia. Yang pertama, era awal. Era awal ini berbasis standar akuntansi komersial. Yang kedua, era reformasi. Era reformasi ini penerbitan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, era modern. Era modern ini penerapan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengembangan konsep. Yang ketiga, penyusunan standar. Yang keempat, sosialisasi dan implementasi. Dan yang kelima, evaluasi dan revisi. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur mengatur penggunaan istilah-istilah dan simbol-simbol dalam laporan keuangan, memastikan konsistensi dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Pertanyaan yang kedelapan, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Yang pertama, kejelasan dan kesederhanaan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, relevasi. Dan yang keempat, kesesuaian dengan standar akuntansi. Pertanyaan yang kesembilan, sebutkan ruang lingkup dari akuntansi pemerintah. Yaitu yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang kelima, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertanyaan yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Tujuannya itu untuk, yang pertama, meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, mempermudah perbandingan hasil pemeriksaan. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalitas pemeriksaan keuangan negara. Yang berikut, esai yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari akuntansi bisnis atau swasta. Oleh karena itu, mempelajari akuntansi sektor publik secara tersendiri penting untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam mengelola keuangan publik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis yaitu, kalau akuntansi sektor publik melayani masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, sedangkan sektor bisnis mencari keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Yang pertama, sistem anggaran. Akuntansi sektor publik menggunakan sistem anggaran untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua, LKP dan komprehensif. LKP sektor publik mencakup informasi yang lebih luas.
seperti lapangan kinerja dan laporan pembuatan aset bersih. Pertanyaan yang keempat, akuntansi sektor publik Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Yang pertama, penerapan SAP di Indonesia masih terbilang baru sehingga masih banyak organisasi sektor publik yang belum sepenuhnya menerapkannya. Yang kedua, kualitas informasi keuangan. Ini sektor publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Yang berikut, keterbatasan sumber daya. Organisasi sektor publik di Indonesia seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi. Pertanyaan yang kelima, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Kiki Yerman dan Taylor dalam Henley et al. 1992. Tujuan, LKP sektor publik berfokus pada akuntabilitas dan transparansi, sedangkan LKP sektor swasta berfokus pada profitabilitas. Yang kedua, format. LKP sektor publik memiliki format yang lebih kompleks dan komprehensif, termaksud laporan kinerja dan laporan perubahan aset bersih. Yang ketiga, pengungkapan. LKP sektor publik memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih luas, sehingga mencakup informasi mengenai penggunaan sumber daya publik. Pertanyaan yang keenam, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Yang pertama, prinsip dasar, yang kedua, metode pencatatan, dan yang ketiga, tujuan utama. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan konsep-konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Yang pertama, akuntabilitas, kedua, efisiensi, dan yang ketiga, efektivitas. Yang kedelapan, sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Yang pertama, tujuan yang berbeda. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda karena dengan organisasi swasta, sehingga ukuran kinerja yang efektif untuk organisasi swasta mungkin tidak efektif untuk organisasi sektor publik. Yang kedua, kompleksitas. Organisasi sektor publik memiliki struktur yang lebih kompleks dan beragam, sehingga sulit untuk menerapkan ukuran kinerja yang sama untuk organisasi sektor publik. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta. Yang pertama, kultur organisasi sektor publik. Itu berfokus pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan kultur organisasi bisnis atau swasta berfokus pada profitabilitas, pertumbuhan bisnis, dan persaingan. Pertanyaan yang ke-10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Yang pertama, organisasi sektor publik. Itu diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, organisasi bisnis atau swasta diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berikut esai yang keempat. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, memperkuat tata kelola pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas informasi keuangan. Dan yang keempat, memudahkan perbandingan laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Yang pertama, asumsi kelangsungan organisasi. Itu diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, asumsi akrual. Pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, asumsi kebutuhan masyarakat. Ini di publik didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, asumsi kebutuhan
Yang keempat, asumsi alokasi sumber daya, yaitu publik bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya publik secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, asumsi ketaatan hukum. Publik harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Karakteristik kualitatif adalah informasi akuntansi sektor publik yang menentukan kualitas informasi yang diharapkan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Yang pertama, berpengaruh pada pengambilan keputusan, yaitu informasi membantu pengguna dalam membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi tersedia tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, memiliki nilai produktif. Informasi membantu pengguna dalam memprediksi hasil di masa depan. Dan yang terakhir, memiliki nilai konfirmasi, yaitu informasi membantu pengguna dalam mengkonfirmasi hasil di masa lalu. Pertanyaan yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan publik mengacu pada efektivitas dan efisiensi dalam merumuskan masalah rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi panutan kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Yang menentukan kegiatan itu diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengalokasian sumber itu menentukan sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi mutu membantu dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Dan yang keempat, penyesuaian. Ini menyesuaikan rencana dan strategi jika diperlukan. Pertanyaan yang kedelapan, uraikan karakteristik kualitas output realisasi anggaran publik. Kualitas output realisasi anggaran publik mengacu pada efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang kesembilan, uraikan tahapan dan pengadaan barang dan jasa pada publik. Yaitu yang pertama, perencanaan itu menentukan kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, pengadaan, yang dimana melakukan proses pengadaan seperti tender atau lelang. Yang ketiga, pemilihan, dimana memilih penyediaan barang dan jasa yang memenuhi syarat. Yang keempat, kontrak, dimana menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Yang keenam, penerimaan, dimana mereka menerima barang dan jasa yang telah dipesan. Dan yang terakhir, pembayaran, mereka harus membayar tagihan kepada penyedia barang dan jasa. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik, yaitu pelaporan sektor publik itu mengacu pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sektor publik. Yang berikut saya akan membahas dari kasus. Yang pertama, tentang Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Pertanyaan yang pertama, diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel tersebut. Yang pertama, posisi regulasi keuangan. Dalam artikel tersebut, regulasi keuangan diwakili oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara yang disahkan DPR RI sebagai upaya untuk memperbaiki manajemen keuangan negara dan mendukung prinsip good governance. Namun, munculnya pro dan kontra pasca pengesahan menunjukkan bahwa implementasinya tidaklah sederhana. Yang berikut, dukungan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan dukungan positif terhadap undang-undang karena dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Yang berikut, penentangan dari Kementerian BUMN. Di sisi lain, penolakan dari pihak tertentu seperti Kementerian BUMN mungkin mencerminkan kekhawatiran akan dampak negatif atau ketidakpastian terkait pelaksanaan aturan baru ini pada operasional mereka. Yang kedua, regulasi keuangan harus disusun
dengan berbagai permasalahan lapangan. Untuk menyusun regulasi keuangan yang efektif menghadapi berbagai permasalahan lapangan. Yang pertama, keterlibatan stakeholder. Proses penyusunan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termaksud pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga tempat lainnya, agar setiap sudut pandang bisa dipertimbangkan sehingga menghasilkan kebijakan inklusif. Yang kedua, fleksibilitas aturan. Mengingat dinamika ekonomi nasional maupun global sangat cepat berubah, maka perlu ada fleksibilitas dalam penerapan regulasi agar mampu beradaptasi dengan situasi terkini tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu efisiensi penggunaan dana publik. Yang ketiga, pengawasan ketat. Penguatan mekanisme audit internal dan eksternal juga penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara tepat sasaran sesuai amanah hukum demi mencegah potensi kebocoran anggaran. Yang ketiga, pendidikan publik. Masyarakat luas perlu diberikan edukasi mengenai isi undang-undang supaya lebih memahami hak-haknya atas informasi publik berkaitan dengan penggunaan uang negara. Hal ini sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial bagi penggunaan anggaran itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel berikut ini? Permasalahan yang harus dilakukan dalam artikel berikut ini yaitu Suara Merdeka, Selasa 29 April 2023, Undang-Undang Keuangan Negara dan Soal Kebocoran oleh Oya Lukisari, tanggal 6 Maret 2023, DPR RI mengesahkan Republik Undang-Undang Keuangan Negara. Satu lagi, perangkat lunak menuju good governance dibuat oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 2003 tentang Keuangan Negara itu mereformasi manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini, namun pro dan kontra pasca disahkan Undang-Undang Keuangan terus bermunculan. Kantor Kementerian BUMN termasuk dalam kubu yang kontra. Sebaliknya, BPK memberi dukungan positif. Undang-Undang tentang Keuangan Negara merupakan penyebaran dari amanat Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat aturan pokok pengelolaan keuangan negara. Penjabaran aturan pokok dituangkan ke dalam bentuk asas-asas umum yang selama ini sudah dikenal, yaitu asas tahunan, universitas, kesatuan, dan spesialitas. Dengan dianutnya asas-asas tersebut, Undang-Undang Keuangan Negara akan mengetahui manajemen keuangan yang diharapkan dapat berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian nasional. Menurut undang-undang itu, Presiden memegang kuasa atas pengelolaan keuangan negara. Sebagai kekuasaan Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta pada pengguna anggaran atau menteri, pemimpin lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Kekuasaan tersebut tidak termasuk kewenangan mengeluarkan dan mengedarkan. Selanjutnya yang berikut, studi kasus yang kedua tentang pemeriksaan BPK Lemhas wajar tanpa pengecualian. Pertanyaan yang pertama, dengan bahasa sendiri, simpulkan intisari dari artikel tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WIP atas laporan keuangan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhas tahun 2007. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mendapat opini wajar dengan pengecualian. BPK menilai laporan keuangan Lemhas telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah. Hasil ini diharapkan memotivasi Lemhas untuk terus meningkatkan ketertiban administrasi dan pengelolaan agar lebih akuntabel dan transparan. Gubernur Lemhas
Muladi menyambut baik hasil pemeriksaan ini dengan menjadikan motivasi untuk menjalankan tugas dan fungsi Lemhas dengan lebih baik. Pertanyaan yang kedua, peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemerintah BPK. Yaitu yang pertama, standar akuntansi pemerintah atau SAP memiliki peran krusial dalam pemeriksaan BPK karena yang pertama, pedoman penilaian. Karena bagi BPK, dalam penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan entitas pemerintah termaksud Lenhams. Yang berikut tolak ukur objektivitas. Harus memastikan objektivitas pemeriksaan BPK dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi atas laporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas laporan keuangan. SAP yang konsisten mendorong entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, relevan, dan dapat dipahami. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK. Yang pertama, efisiensi dan pemeriksaan. Adanya standar yang jelas dan baku mempermudah dan mempercepat proses audit BPK. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Opini BPK yang didasarkan pada standar akuntansi yang diakui meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan. Itu temuan BPK yang didasarkan pada SAP dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan entitas pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus yang ketiga tentang banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta, dan bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta. Di organisasi publik atau BUMN, terdapat permasalahan salah urus keuangan, kurangnya transparansi dan korupsi seperti yang disoroti dalam pemeriksaan BPK. Proses audit di perusahaan-perusahaan ini sering menunjukkan adanya penyimpangan dan keengganan untuk diaudit mencerminkan masalah tata kelola yang serius. Di perusahaan swasta, walaupun artikel ini tidak fokus pada perusahaan swasta, saran tersiratnya adalah bahwa perusahaan swasta mungkin menghadapi tingkat pengawasan yang berbeda dan pendekatan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel karena status mereka swasta. Pertimbangan di sini menjelaskan bahwa organisasi publik atau BUMN berada di bawah pengawasan peraturan yang lebih formal dibandingkan dengan perusahaan swasta. Pertanyaan yang kedua, uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Perbedaan praktik audit antara sektor publik dan swasta menunjukkan tingkat akuntabilitas yang bervariasi. Entitas publik seperti BUMN seringkali mengalami pengawasan yang lebih ketat. Namun, hal ini tidak selalu menjamin kinerja yang lebih baik karena adanya inefisiensi internal. Ada konflik antara transparansi dan kebebasan operasional. Meskipun entitas publik harus tunduk pada audit yang ketat, tapi perusahaan swasta seringkali memiliki lebih banyak kelonggaran dalam memilih perusahaan auditnya, sehingga hal ini dapat mengurangi pengawasan, namun juga meningkatkan fleksibilitas operasional. Permasalahan utama di BUMN adalah keengganan untuk diaudit, yang menunjukkan bahwa mekanisme yang lebih kuat perlu ditegakkan untuk akuntabilitas. Masalah-masalah ini mungkin kurang menonjol di perusahaan-perusahaan swasta karena pasarlah yang menentukan kinerja dan efisiensi keuangan. Yang berikut studi kasus yang keempat tentang perlunya transparansi keuangan parpol. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel berikut ini? Fokus utama pembahasan dalam artikel ini adalah melaksanakan pentingnya
menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia. Artikel ini menyoroti upaya Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam mendorong tata kelola partai politik yang baik melalui penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Pertanyaan yang kedua, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan penerapan akuntansi dalam partai politik sangat krusial karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Akuntansi yang berstruktur memungkinkan partai politik untuk mencatat dan melaporkan sumber pendanaan, alokasi dana, dan pengeluaran secara transparan. Hal ini memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai penggunaan dana partai politik sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut, membangun akuntabilitas. Dengan mencatat dan melaporkan keuangan secara terstruktur, partai politik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik dan stakeholder. Akuntabilitas ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang ketiga, mendorong tata kelola yang baik. Penerapan akuntansi yang baik mendorong partai politik untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintah yang bersih. Yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam pemilu. Transparansi keuangan partai politik menciptakan playing field yang adil bagi semua peserta pemilu. Publik dapat menilai partai politik berdasarkan program dan kinerjanya, bukan berdasarkan kekuatan finansial semata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.